Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damar Raja Akama Saputra. NIM saya 1104 223139 dari kelas TF 4601. Kali ini saya akan mempresentasikan hubungan antara alam dan manusia menurut pandangan Islam. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu manusia. Membicarakan manusia berarti kita sedang membicarakan makhluk paling serius, karena tidak pernah habis dan tuntas dibicarakan sampai detik ini. Karena derajat keterpisahan manusia dan dirinya berbanding terbalik dengan perhatiannya yang demikian tinggi terhadap dunia yang ada di luar dirinya. Kemisteriusan manusia di dalam alam semesta, bahwa manusia bukanlah problem yang akan habis dipecahkan, melainkan misteri yang tidak mungkin disebutkan sifat dan cirinya secara tuntas, dan karena itu harus dipahami dan dihayati. Ia berbeda dari makhluk hidup lainnya. Di samping mempunyai akal dan nafsu, manusia dilengkapi dengan ruh yang tidak bisa ditembus oleh ilmu pengetahuan apapun. Manusia, kenapa, ada apa? Menurut pandangan Islam, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya adalah perkaitan antara ruh dan jasadnya. Ia diciptakan dari saripati tanah yang merupakan gugusan dari alam semesta, sedangkan alam adalah makhluk Allah juga. Dengan potensi-potensi intelektual dalam diri manusia, menjadikan manusia adalah makhluk Allah yang lebih unggul dari makhluk Allah yang lainnya. Dengan kelebihannya, maka manusia mampu berkreasi dan berinovasi melalui cipta, karsa, dan rasanya. Kelebihan yang ada di dalam diri manusia menjadikan manusia lebih unggul, tetapi bukan tanpa pertanggungjawaban. Karena manusia harus bertanggung jawab atas apa saja yang telah dilakukannya, yang dia lakukan di dunia. Maka dari itu, manusia harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan ingin dia lakukan di dunia ini. Topik selanjutnya adalah alam. Seperti yang kita ketahui, alam adalah tempat manusia untuk hidup, yang tepatnya adalah alam dunia. Karena Allah sudah mentakdirkan untuk hidup di dunia. Di dalamnya terdapat aneka makhluk hidup atau biotik dan makhluk mati atau abiotik. Keberadaannya di atas muka bumi sangatlah berbeda dengan adanya air di dalam gas. Kehadirannya di dunia tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan dirinya dengan alam itu sendiri. Artinya, eksistensi alam dan manusia itu sendiri saling terkait satu sama lain. Alam juga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan sengaja dihadirkan untuk manusia sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan. Alam menjadi media untuk dipelajari, dieksplorasi, dan dijadikan itibar dalam melihat konsep diri di hadap Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan alam? Alam diciptakan untuk menjadi sarana bagi manusia, tapi manusia bukan untuk menundukkan alam atau merusaknya, sebagaimana adanya hubungan mutualistik antara keduanya yang memungkinkan akhir kerjasama dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. Karena manusia membutuhkan alam untuk tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya, sedangkan alam membutuhkan manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Karena itu, kedudukan manusia di depan alam adalah sebagai pemanfaat dan menjaga kelestarian alam, sebagai peneliti alam dan dirinya untuk mencari Tuhan. Sebagaimana khilafah di muka bumi, sebagaimana makhluk yang paling tinggi dan paling mulia, sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk yang bertanggung jawab, dan sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Jadi, apa kesimpulannya? Jadi kesimpulannya itu, manusia dan alam itu saling berkaitan. Seperti yang saya jelaskan dalam slide tadi, manusia butuh alam untuk hidup, alam butuh manusia untuk menjaganya. Jadi janganlah kita merusak alam. Kita tuh harus menjaga alam agar alam tuh tidak tidak ingin membinasakan kita. Karena apa? Karena bumi, langit, gunung, dan laut itu setiap saat meminta izin kepada Allah untuk membinasakan manusia. Tapi Allah selalu menahannya, karena mungkin Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Jadi janganlah kita merusak alam. Kita juga butuh alam untuk hidup. Kalau nggak ada alam, kita mungkin membunuh satu sama lain untuk
bertahan hidup. Jadi itu kesimpulannya. Jadi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.